Hai guys, ini untuk Aquarius, Libra, dan Gemini untuk 17 sampai 22 Agustus. Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, Aquarius, Libra, dan Gemini. Aquarius, Finance and Career. Libra, Attraction. Gemini, Engagement. Wow. Untuk Aquarius, Libra, dan Gemini, healing family issue. Jadi ini bisa dikaitkan dengan kamu dengan pasangan kamu harus saling memaafkan. Ada sesuatu issue yang harus diselesaikan, ada sesuatu hal yang harus bicarakan terhadap sesuatu hal. Atau juga bisa dikaitkan dengan apabila kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin dia sudah mempunyai long term commitment, seseorang mungkin harus menyelesaikan permasalahannya dulu terhadap orang lain baru energinya ke kamu. Oke. Nah, untuk Aquarius, Finance and Career. Libra, Attraction. Untuk Gemini, Engagement. Untuk Gemini, your love life is ascending to a higher commitment. Jadi ada kemungkinan Gemini menuju sesuatu hal yang ibaratnya level up dalam komitmen. Oke. Untuk Aquarius, Finance and Career. Jadi di sini adalah financial issue are factor in your love life. Jadi mungkin ada financial issue atau karir yang menjadi suatu kendala dalam hubungan kalian. Oke. Untuk Aquarius, Finance and Career. Untuk Libra. Untuk Gemini, Engagement. Oke. Sini Ten of Wands. Jadi Oke. Ini bisa dikaitkan dengan Ten of Wands, burden, beban, hal-hal yang mungkin beban yang dipikul terhadap seseorang. King of Cups, mungkin Aquarius, Libra, Gemini, mungkin kamu bisa berhadapan dengan seseorang yang mempunyai perasaan yang sangat lebih, atau vice versa, kamu mempunyai perasaan yang sangat besar banget terhadap seseorang. Tapi mungkin the World card bisa juga dikaitkan dengan orang yang mempunyai long distance relationship, ada perbedaan jarak, perbedaan waktu terhadap sesuatu hal. Tapi kalau misalnya tidak ada perbedaan jarak antara kamu dengan seseorang, di sini Ten of Wands, kalau memang beban yang tadinya dipikul itu akan segera berakhir gitu ya. Jadi untuk Aquarius sendiri di sini Finance and Career and financial issue, Finance and Career dan healing family issue. Ini mungkin kalau misalnya dikaitkan dengan kamu bisa berhubungan dengan zodiak Pisces, mungkin seseorang di sini mungkin ada sesuatu hal yang harus dia selesaikan terhadap seseorang yang lain. Kalau misalnya kamu berhadapan dengan seseorang yang dia masih mempunyai long term commitment, ada sesuatu hal yang harus dia selesaikan dulu terhadap karmanya terhadap seseorang, baru dia bisa menuju sesuatu hal yang lebih baik. Tapi mungkin pada saat ini banyak burden atau beban yang harus dia pikul terhadap sesuatu hal. Tapi kalau terkait dengan perasaan, dia punya perasaan yang sangat besar. Ibaratnya dia care, sayang, cinta, bla bla bla. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin menjadi suatu kendala dalam hubungan ini. Entah mungkin ada sesuatu hal yang harus dia selesaikan dalam karmanya, atau mungkin karir menjadi suatu kendala, finansial mungkin menjadi suatu kendala dalam suatu hubungan. Kalau memang hanya long distance relationship yang menjadi suatu kendala dalam hubungan kalian, ya mungkin karena jauh, finansial dan karir yang menjadi suatu kendala hubungan kalian. Tapi sebenarnya in secretly ibaratnya dia masih sedih, ada rasa sedih, ada rasa penyesalan, ada sesuatu hal yang dia tidak bisa ekspresikan terhadap diri kamu. Nah, mungkin kalau the High Priestess ini adalah Pisces, tapi kalau digambarkan dengan kartu tarot juga, Pisces adalah berarti orang yang menyimpan segala sesuatu halnya dia sendiri gitu. Five of Cups, mungkin dia sedih, mungkin ada sesuatu hal yang gue bisa melakukan sesuatu hal yang lebih baik, tapi somehow ada sesuatu burden yang dia rasakan dalam hidupnya yang tidak bisa dikemukakan dengan Aquarius, atau vice versa. Atau mungkin inilah yang dirasakan oleh kamu. Mungkin kamu pada saat ini mempunyai masalah finansial kah, atau masalah karir kah, dalam suatu hal yang kamu merasa menjadi beban dalam sesuatu hal, tapi kamu tidak bisa mengekspresikan perasaan kamu terkait dengan sesuatu gitu ya. Mungkin ini adalah energi kamu sendiri terkait dengan orang yang kamu sayang, tapi kamu sebenarnya punya ada sesuatu isu yang kamu rasakan sendiri, yang kamu tidak bisa mengekspresikan terhadap sesuatu hal, yang kamu merasa kayaknya gue harus bisa membuat sesuatu hal lebih baik kalau tidak berkaitan dengan seseorang. Tapi kalau kamu fine aja, tidak punya permasalahan finance, atau tidak mempunyai permasalahan dalam karir, mungkin ini adalah yang dirasakan oleh seseorang yang berada dalam situasi kamu. Oke. Untuk Libra, Attraction, Four of Pentacles dengan Knight of Cups.
Ini juga bisa dikaitkan mungkin long distance relationship, atau ada perbedaan jarak waktu dalam suatu hubungan. Mungkin kamu mempunyai atau seseorang di sini dalam energinya berarti mempunyai perasaan yang sangat besar banget, attractionnya sangat besar banget. Tapi somehow seseorang di sini tidak mau memulai duluan gitu ya. Tapi mungkin ada kemungkinan orang tersebut pada akhirnya akan jadi kayak pengen mulai tapi kayaknya nggak mau untuk memulai duluan. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang harus ada sesuatu hal yang seseorang tuh nggak mau mulai duluan. Healing family issue, Four of Pentacles dengan Knight of Cups. Kalau berhubungan dengan long distance relationship, mungkin seseorang mempunyai family issue, mungkin kamu punya family issue, ada suatu permasalahan keluarga. Mungkin seseorang di sini tidak mau memulai duluan untuk berhubungan, untuk berkomunikasi. Tapi ada kemungkinan kalau misalnya inilah kamu merasa kamu punya perasaan yang sangat besar terhadap orang tersebut, tapi mempunyai jarak antara kamu dengan dia, kamu merasa itu akan menjadikan beban yang besar buat kamu, vice versa. Tapi ada kemungkinan orang yang jauh tersebut akan menghubungi kamu. Mungkin tadinya dia tidak mau terbuka, mungkin tadinya dia tidak mau memulai duluan, tapi akan ada kemungkinan orang tersebut mau berkomunikasi sama kamu. Itu yang aku lihat. Oke. Untuk zodiak Gemini, engagement and healing family issue. Jadi ini bisa banyak hal. Jadi mungkin kalau misalnya Gemini, kalau memang ada sesuatu hal yang harus diselesaikan dalam suatu hubungan, lebih baik cepat-cepat diselesaikan. Ini bisa berkaitan dengan zodiak Taurus. Tapi mungkin satu orang di sini menginginkan adanya level up dalam suatu komitmen, karena di sini ada Hierophant. Hierophant tuh menuju sesuatu hal yang long term commitment, legally married mungkin, atau the Hierophant tuh menuju sesuatu hal yang hubungan itu pakai struktur gitu. Tapi somehow seseorang di sini merasa satu orang tidak bisa memberikan hal tersebut dalam suatu hubungan. Tapi sebenarnya ada kemungkinan atau ada possible atau kemungkinan menuju sesuatu hal yang long term, tapi seseorang tersebut tidak mau atau merasa tidak mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan, misalnya married, pernikahan, komitmen, sesuatu hal yang lebih struktur. Nah, seseorang sini sebenarnya mempunyai perasaan yang sangat besar, tapi somehow mungkin permintaan itu terlalu berat kah, atau ada sesuatu hal yang seseorang di sini harus menyelesaikan permasalahan terhadap sesuatu hal yang akhirnya bisa mencapai sesuatu visi dan misi yang satu gitu ya. Nah, padahal seseorang sih dia punya perasaan yang sangat besar, tapi beban yang harus dia pikul terlalu banyak, mungkin terkait dengan sesuatu hal yang harus dia selesaikan. Itu yang aku lihat. Tapi seseorang sudah mulai bosan atau kangen atau menginginkan sesuatu hal hubungan ini menuju long term commitment. Engagement ada kemungkinan, tapi merasa ditolak terhadap sesuatu hal karena seseorang tuh menginginkan sesuatu hal yang struktur, tapi satu orang tuh kayaknya tadi dulu deh, gue mesti ada ini, ada itu. Jadi ada excuses yang menjadi suatu masalah yang akhirnya itu menjadi suatu masalah dalam hubungan kalian. Jadi menurut saran dalam ini, ibaratnya kalau memang ingin menuju sesuatu hal yang long term commitment, kalian harus menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam dulu, baru membicarakan sesuatu hal yang long term commitment terhadap orang tersebut. Semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.